Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya ya. Alhamdulillah, terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi. Saya sudah rindu sekali ini acara seperti ini. Acara ini kita sebut sudah acara Bincang Madura ya. Bincang Madura. Sebetulnya ya nama itu bisa kita gonta-ganti mau apa sih? Mau bincang musik, mau bincang dangdut, mau bincang tarian, tapi ini sementara memang kita fokuskan bagaimana sih kita itu menerima Madura ini dulu. Nanti juga ada bincang Jawa, juga bincang Sunda, juga ada bincang ini yang sudah saya dekati ini juga bincang Minangkabau. Minang ini kan, tapi saya dapat orangnya tapi masih sibuk beliau itu. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, saudara-saudara semua, Pak Fendi yang terhormat juga yang telah bersedia, Pak Adrian yang dari awal memberikan informasi-informasi. Terima kasih Pak Adrian. Pak Tajul Arifin yang bersedia juga untuk podcast berikutnya. Dan teman-teman semua yang lain juga ya, saya persilahkan juga ya yang bersedia. Ini kita tinggal berbagi. Kalau saya ini berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Tidak ada manusia yang sempurna. Intinya tidak ada yang sempurna. Jadi kalau teman-teman ini persiapannya belum lengkap, nggak apa-apa. Justru yang nggak lengkap itu nanti kita lengkapi. Zaman sekarang ini ada orang yang lebih pintar dari kita. Namanya Mbak Google. Mbak Google. Jadi kalau ada ini masalah apa sih? Oh masalah apa itu babat besuki. Babat besuki. Sekilas babat besuki. Saya akan tanya ke Mbak Google, Babat Besuki itu isinya apa, ininya apa. Tanya Mbak Google itu selalu tahu loh Mbak Google itu herannya. Kalau enggak di Wikipedia kita bisa tanya di Wikipedia seperti itu. Jadi masih banyak di zaman sekarang ini kita belajar kepada orang lain. Kalau ada orang lain memberi informasi kepada kita itu istilahnya nggak lengkap, ya nggak apa-apa. Manusia tidak pernah sempurna, manusia tidak pernah lengkap. Yang lengkap itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya setetes air di lautan ya, setetes air di lautan. Yang terhormat Pak Fendi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak Prof. Saya di sini mungkin masih kalau bahasa Maduranya itu agak ketunya ya. Baru pertama kali. Pada. Saya ini juga nyangkul di sini. Ngambil nyangkul dikit-dikit aja. Jadi sesuai dengan tema kita sekarang yaitu Bincang Madura, tentunya kita di sini akan banyak berbicara menggunakan bahasa Madura dalam pertemuan kita kali ini. Tentunya ya, kita ya, akan 80% atau 90% akan berbahasa Madura. Mohon maaf di sini ada teman dari UNED, Bu siapa dosen Bu Agustina. Ya. Ini Jawa Tulen, Pak Prof. Jawa Tulen, insya Allah. Lo pernah apa? Nggak apa-apa. Terima kasih, matur suwun, Bu Agustina. Sama-sama, Prof. Saya belajar ini juga. Enggak, ini kan persahabatan begini, ini yang penting. Soal isinya nanti kita lengkapi. Jadi Pak Fendi ya, saya itu sudah punya cara. Kalau Pak Fendi nanti ada kekurangan ini itu, nggak apa. Nanti di website itu akan kita lengkapi. Ya. Tadi pagi itu saya sudah minta kepada ponakan saya itu Mas Didin itu yang di Surabaya itu coba buku saya SMA itu 3 jilid itu kelas 1, kelas 2, 3 diupload saja.
Kenapa? Di-upload aja gratis. Kenapa? Ya, saya ini sebentar lagi kalau mau mati, siapa lagi yang bayar? Saya nggak perlu uang, nggak mau dicetak juga kadang-kadang dikibulin melulu, bilang mau dicetak ternyata bilang belum dicetak, setelah itu ternyata ada di pasaran. Jadi kita itu di dunia itu memang terjadi begitu gitu. Tapi saya tidak pernah marah-marah. Kenapa? Ya, belum rezeki saya. Gitu. Nah, ada rezeki lain yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, terutama banyak dari teman-teman saya ini. Ini silakan Pak. Ya, sampun nyara sami-sami moci syukur da ajunanipun Gusti Allah. Ampun apa yang nikmat kesehatan dan tona nikmat iman sareng nikmat Islam. De kaula sareng panjenengan sesaja hadir malam hari mangkin Kak Dinto. Selawat arampak salam nyalaja terus kiliaki de sang murtekana alam si afekta dinil Islam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sablunepon dan kaula ngebiti bebet besoke Kak Dinto. Dan kaula nika parlo torkotu nyapa nika salerana simulje yang sepuatan kaula guru dan kaula Kak Dinto Pak Tajul. Kak Dinto alhamdulillah bisa akin pangkin Kak Dinto juga salerana simulje Pak Adrian juga neka teloan biasana kompol balai bahasa kan segi pemberian kosakata desa mungkin bisa akin pangkin Kak Dinto juga neka bade salerana simulje dari Sivitas Akademika UNED bade Mas Panaka Jaya Kak Dinto satu tim sareng dan kaula. Selamat malam Mas Jaya. Mas Panaka Jaya. Selamat malam Prof. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Dingin di sini. Di sini sudah dingin. Waduh, saya pemanas saya hidupkan terus ini. Kalau enggak ini menggigil. Kalau keluar sana sudah minus ya. Keluar rumah kita kedinginan minus. Sudah masuk winter ya, Prof? Oh, sudah. Jadi saya mengirimkan foto yang itu masih indah. Sekarang ini sudah gundul. Ya, daun-daun pohon sudah gundul. Di air harus sedikit mengalir, kalau enggak beku. Kalau beku pipa bisa pecah. Jadi di Amerika itu sampai seperti itu. Pipa air bisa pecah. Teruskan, maaf. Selamat malam Bu Agustina. Selamat malam Pak Wendy. Prof, selamat malam. Selamat malam. Di sini selamat pagi malah. Di sini selamat pagi. Ya lupa. Kak Dinto bada juga murid dari Profesor Sofyan, insya Allah samangken ampun ajalani program doktoral. Kak Ahmad Faizi, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kak Dinto. Selamat malam Pak Faizi. Selamat malam Prof. Bagian bahasa Madura juga daerah Probolinggo, kota mana daerah Kraksan. Kak Dinto juga ampun malah dan gaula dulu Kak Dinto. Kak Dinto ampun nyetak buku bab morfologi bahasa Madura. Insya Allah sakit penyempurnaan Kak Dinto cak ipon. Leres lagi Pak. Kak Ahmad Faizi. Engki lek. Engki kanto perlu ajar terus nih Kak. Ya, sami mana bi ajar Kak Dinto sami. Engki. Cucuk bisaos mohon Pak Prof apa namanya? Nah, langsung saja cucuk bisaos deka bahasan otak cecer beun dan kaula Kak Dinto bedi cerbeegi malam hari. Samangkin Kak Dinto orang oning mana bi Amerika Kak Dinto malam pon apa laku pon apa siang samangkin Kak Dinto. Ini pagi. Oh, Kak Dinto. Jadi kita masih 12 jam. Oh. Kita beda 12 jam. Tapi besok kita beda 13 jam. Ya. Mulai besok. Jadi nanti jam 12 malam saya harus memajukan jam saya. Kalau di Indonesia itu jam 7 malam. Di sini besok jam 6 pagi. Jadi waktu acaranya Pak Tajul, waktunya acara Pak Tajul Arifin,
besok pagi Indonesia itu kita sudah beda 13 jam. Ya, bisa. Masih 12 jam. Tapi acara saudara ini Pak yang dari Bangkalan, Pak Raden siapa itu? Hambali, ya, Pak Muhammad bin Rahmat atau R. Hambali, itu kita sudah betul-betul beda 13 jam gitu loh, 13 jam. Karena beliau malam, saya pagi. Cuma malamnya di Indonesia jam 7 malam, saya di sini bukan jam 7 pagi, tapi jam 6 pagi. Gitu. Di 13 jam. Tapi nggak apa-apa, silakan. Ini gimana manuskripnya ini? Neka dan kaula badhe ajar bagi kadipun apa bebet besoke nanging ringkes bisaos sekilas babat besuki. Di sini menceritakan bagaimana asal mula etnis Madura, utamanya di daerah barat Situbondo, migran etnis Madura di Situbondo, utamanya daerah barat. Kalau daerah timur saya masih belum menemukan tulisan tentang itu, meskipun ada makalah tentang itu, namun belum kuat untuk bukti. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa babat besuki ini kami teliti, kami peroleh data-datanya beserta tim kami di sini. Tim kami di sini Bu Agustina dan terutama generasi emas ini, Mas Jaya. Ini juga tim-tim saya. Anggota tim, saya juga anggota tim, ya tapi yang paling tangguh itu Mas Jaya. Namun satu ini tidak bergabung, Mas Lutfi, saya berharap bergabung, tapi masih tidak bergabung seperti itu. Untung ada Bu Agustina nanti yang akan melengkapi tentang ini. Jadi babat besuki di sini, babat besoke Kak Dinto, aneka bedede sara, yang Kak Dinto manuskrip, juga gubahan-gubahan. Nah, Kak Dinto, neka manuskrip ini dari keluarga Kepate Alos, berupa cerita tentang perjalanan Kepate Alos atau nama dagingnya yang Kak Dinto Raden Bagus Kosim Aceculuk Wiro Adi Puro. Dekian bedi apa mak pas anyama kota be asambet Kepate Alos ke beda caretana Kak Dinto. Kak Dinto se manuskrip se tak pate terang Kak Dinto nikah dan kaula sareng tim ngole dari Jur Konce Asta Kepate Alos Kampung Arab Kota Besoke. Asma Epon Pak Fadli Harun, Kak Dinto juga toronan dari Kepate Alos atau Raden Bagus Kosim. Neka penguna aropa tempeng macopat. Berupa tempeng macopat, bahasa Jebekabi, berbahasa Jawa Kawi, tor aksara dapegon. Nah, ini kah? Asareng setong pelaku mamaca neka egubah yoba tor erengkes desa mulana Kak Dinto lanceng abel tebel Kak Dinto agak tebal manuskrip di keluarga itu dijadikan ringkasan oleh namanya Pak Husnan. Beliau merupakan pelaku mamaca di desa Widoro Payung, Kecamatan Besuki. Ini juga berupa susunan tempeng macopat, tentunya berbahasa Jawa Kawi dan beraksara Pegon. Bisa next, Pak Prof. Nah, neka Pak Husnan tamasok orang se cunil, nih, kreatif. Gubahan dan ringkasan manuskrip yang dari keluarga Kepate Alos tadi yang berbahasa Jawa dan beraksara Pegon. Jadi gubahan dan ringkasan manuskrip keluarga Kepate Alos yang tebal sekali
ya bisa saya bilangnya tebal sekali, memang tebal. Karena mungkin Mas Jaya yang pengalaman dengan saya. Benar ya Mas Jaya? Ini kan tebal ya, aslinya yang dari juru kuncinya itu ya. Iya, betul. Tebal. Iya, betul. Sekitar tebal sekali. Kalau kita membaca halaman. mungkin, iya. Kalau kita mentranskrip itu mungkin butuh waktu yang lumayan lama sampai tamat. Nah, maka Pak Husnan itu dulu berinisiatif untuk membuat ringkasan tentang Babat Besuki itu atau tentang cerita Kepate Alos. Jadi Pak Husnan ini sangat kreatif, sangat terampil beliau ya, membuat ringkasan dengan bahasa Jawa Kawi juga. Nah, ini yang sekarang tampil ini adalah tentang cerita Kepate Alos atau Babat Besuki juga, namun tidak dengan bahasa Jawa Kawi lagi, tapi dengan bahasa Madura, tapi aksaranya tetap Pegon. Suatu saat nanti kami mungkin akan menjadikan ini yang beraksara Pegon jadi bahasa Madura, nanti akan kami usahakan. Insya Allah siap, Bu Agustina juga mendukung ini juga siap mungkin nanti. Juga Mas Jaya mungkin siap nanti next project nanti. Pak Husnan ini juga membuat seperti ini. Jadi ini bahasa Madura. Mungkin Pak Adrian bisa maos Pak Adrian? Bisa ya? Orang terang Gi. Manabi Kene Pak Mas Fendi. Manabi orang terang dan kaula sarang Mas Jaya Kak Dinto sarang dukungan dari UNED insya Allah badi agar web epon. Betul ya Mas Jaya? Betul Mas Fendi. Ya, akan kami usahakan untuk membuat web agar semua bisa menyaksikan atau mempelajari itu, akan kita publish hasil penelitian kita nanti. Kalau Manabi Pak Adrian sareng Pak Tajul Kak Dinto kasokan ngireng bagia sareng dan kaula kan tidak apa-apa ya Mas Jaya? Apa-apa Mas, nggak apa-apa. Memang harus dibagi. Ya. Bisa dan kaula magi Kak Dinto ini kan besar. Kalau saya boleh ya dibagi ya. Ya, di share gitu. Ya, jadi kami ini menerima kemarin itu kiriman dari Pak Suwarso dari Jawa gitu. Itu ada 100 halaman, sekitar 94 halaman. Itu bagaimana cara menulis aksara Jawa itu. Bagaimana pengucapan sampai ke sekecil-kecilnya itu. Itu 94 halaman dikirimkan ke saya, terus saya minta kepada itu Mas Didin yang di Surabaya mengupload sehingga semuanya bisa membaca. Jadi kita memang ngeri kita pada suatu ketika bahasa daerah, bahasa lokal itu bisa akan hilang kalau kita yang masih ada ini tidak ikut melestarikan. Caranya ya paling tidak tadi mulai dari yang di scan atau istilah di scan gitu ya, sehingga tidak sampai hilang. Itu kalau naskah-naskah lama nggak tahu juga Pak Tajul ya, naskah yang di Sumeneb gimana Pak? Pak Tajul? Halo? Ya sudah. Ya ini bukan hanya yang di Sumeneb ya, tapi di semuanya saja. Itu kalau ada naskah-naskah buku, naskah apa, karya-karya lama itu yang mungkin sudah tidak terbit lagi, itu ya paling tidak kita harus mengamankan ya. Ini kalau saya yang di Amerika Serikat itu ya, semua koran, karya tulis seluruh dunia itu diamankan di Amerika Serikat. Nah ini, ya kan? Jadi kalau ingin tanya koran Republik Indonesia tahun 1945, lihatnya di Amerika. Jadi semua koran. Jadi ini kita semesta ini bayangkan ini kita hanya orang Madura saja, sekup Indonesia saja. Karya-karya ini harus kita amankan, kita harus melestarikan. Ya mungkin ya, bukan hanya pasti bermanfaat untuk generasi berikutnya, untuk apa ya, bahwa budaya ini melekat gitu, ada. Silakan Pak Pendi dilanjutkan. Kak Dinto saya Aropa
manuskrip gubahan. Sekarang sarang Pak Hosnan tantona adasar dari manuskrip sebade keluarga Kepate Alos, sebade yasta Kepate Alos. Namong Kak Dinto eobe erengkes terus iobe deka bersama Madura nanging aksarana Kak Dinto ki pegon. Jadi Pak Husnan ini mengubah dan meringkas cerita Kepate Alos atau Babat Besuki itu berdasarkan manuskrip yang ada pada keluarga Kepate Alos atau yang ada pada makam Kepate Alos. Namun ringkasan ini diubah oleh Pak Husnan, digubah oleh Pak Husnan menjadi bahasa Madura, tapi tetap beraksara pegon. Nanti mungkin kedepannya kita yang akan mengubah menjadi aksara Latinnya nanti, huruf Latinnya nanti. Kita akan mengubah, kita akan berusaha, karena ini juga saya terutama tadi meneliti, ternyata bahasa Madura. Karena yang awal kasmarannya ini tetap menggunakan bahasa Jawa Kawi. Dan bentuknya bukan berupa cerita lepas, namun ini juga berupa tembang macopat. Tembang macopat. Jadi kisahnya Kepate Alos yang diubah oleh Pak Husnan ini yang berbahasa Madura, tetap bentuknya adalah tembang macopat. Bisa next, Pak. Nah, ternyata ternyata Babat Besuki ini sudah menjadi buku. Judulnya Careta Babat Besuki yang digubah oleh MS Joyo Hamisastro. Entah MS Joyo Hamisastro ini masih turunan Kepate Alos, orang Besuki lah bisa dibilang seperti itu, atau memang beliau memang tidak ada kaitan darah dengan Kepate Alos. Kita tidak menggali itu karena buku ini juga kami dapatkan dari Pamekasan, dari teman kami. Jadi kami sebenarnya tidak punya buku lama ini dan berharap mungkin dari teman-teman di sini, guru-guru saya di sini mungkin memiliki buku lama ini yang berjudul Careta Babat Besuki. Ini terdiri dari banyak jilid. Ini saya cuma punya jilid 3 di sini yang dikasih atau diberi oleh teman saya dari Pamekasan. Ini hanya jilid 3. Ini buku lama ini tetap berdasarkan pada manuskrip yang ada pada keluarga Kepate Alos. Yang pertama tadi yang berbahasa Jawa Kawi, berbentuk tembang macopat, dan beraksara pegon. Dasarnya ini tetap dari sana. Ini juga meskipun bahasa Latin, meskipun huruf Latin, namun dia cerita ini tetap menggunakan pakem tembang macopat. Dan tentunya berbahasa Madura. Ini diterbitkan tahun 1941 oleh percetakan Gekov & Co Surabaya. Ini yang saya tampilkan hanya 1 lembar di jilid 3. Banyak jilid, insya Allah kalau saya tidak keliru 7 jilid apa 5 jilid ini ceritanya. Gitu. Bisa next lagi. Ringkes saja Reta, sekilas cerita tentang Babat Besuki. Katipun apa Kak Dinto badana Besuki, badana etnis Madura utamanya Besuki. Tor anapa Besuki Kak Dinto dialeka Bida sareng dialeka Situbondo bagian timur beki sentulah apa ring peta epon EKBT sareng Raden Abdullah Surawikromo seki kabilang potraipun Pakubuwono II sareng Rajina dengan ledek Madura utamana Mekasan amarga tak seneng dek tengkana belen. Mungkin nanti saya bisa minta tolong Pak Tajul untuk ini Pak Tajul juga ahli genealogi, mungkin beliau bisa menelusuri apa benar Raden Abdullah Surawikromo itu memang putra Susuhunan Pakubuwono II. Ini mungkin Pak Tajul yang bisa mencari ini nanti.
Saya sediakan di bawahnya terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Cerita ini dimulai ketika Raden Abdullah Surawikromo yang masih putra dari Pakubuwono II dan istrinya merantau ke Pulau Madura, tepatnya ke Pamekasan, karena di sana mereka sudah muak dengan tingkah Belanda.